Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elna Elviana, Angkatan 2, peserta Latsar CPNS tahun 2021 akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang sudah dilaksanakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titin Sumani selaku mentor, Ibu Zendia Husni selaku coach, dan Bapak M. Jamil Azhari selaku penguji telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Adapun judul laporan aktualisasi saya yaitu optimalisasi pelayanan asuhan kebidanan pada pasien yang akan bersalin melalui standar operasional prosedur di ruang rawat inap Sakura, Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Latar belakang kegiatan yaitu Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Sebelum melakukan kegiatan, saya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan mentor. Di sini saya menerapkan nilai aneka yaitu etika publik, sopan santun. Setelah melakukan koordinasi dengan mentor, saya mendapatkan surat persetujuan melaksanakan kegiatan. Kegiatan aktualisasi saya ada 5. Yang pertama melengkapi status pasien, yang kedua melakukan pemeriksaan fisik pasien, yang ketiga melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis, yang keempat mengobservasi keadaan pasien, dan yang kelima menyiapkan alat dan bahan untuk membantu proses persalinan. Kegiatan pertama, uraian tahap kegiatan pertama ini, pertama saya menganamnesa pasien, yang kedua saya mencatat hasil anamnesa di status pasien, dan yang ketiga mencatat di buku laporan umum ruangan. Adapun nilai-nilai aneka yang sudah saya terapkan pada kegiatan pertama ini yaitu etika publik ramah, komitmen mutu efektif, anti korupsi, disiplin. Kegiatan pertama ini sudah dilaksanakan dan didapatkan surat keterangan telah melaksanakan kegiatan pertama. Dengan melakukan pemeriksaan fisik pasien secara menyeluruh, bertujuan untuk mewujudkan visi misi yaitu pusat pelayanan yang berkualitas, profesional dan mandiri, serta untuk mendukung terlaksananya pelayanan yang cepat, tepat, ramah, terjangkau bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial. Kemudian kemungkinan dampak, analisis dampak. Melakukan pemeriksaan fisik pasien merupakan lanjutan dari hasil diagnosa yang telah dilakukan. Jika pemeriksaan fisik pasien tidak dilakukan, maka tidak dapat mengetahui secara menyeluruh riwayat kesehatan pasien. Pada kegiatan kedua ini sudah didapatkan surat keterangan telah melaksanakan kegiatan. Kegiatan ketiga yaitu kolaborasi dengan dokter spesialis. Uraian tahapan pelaksanaannya melaporkan pasien baru, kedua melakukan pencatatan obat-obat yang ditulis di resep ke dalam buku penerimaan obat, yang ketiga memberikan resep obat pasien kepada keluarga pasien, dan yang keempat melakukan pengecekan atau cross check obat yang sudah diberikan oleh keluarga pasien. Adapun output dari kegiatan ketiga ini yaitu adanya hasil pencatatan di buku jadwal obat dan obat yang sudah diresepkan sesuai dengan dokter. Nilai-nilai aneka pada kegiatan ketiga ini saya sudah menerapkan akuntabilitas kerjasama, nasionalisme, cinta tanah air, etika publik hormat, komitmen mutu efektif. Penguatan nilai-nilai organisasi. Kegiatan kolaborasi dengan dokter merupakan salah satu penerapan nilai-nilai organisasi, yaitu ikhlas. Ikhlas memberikan pelayanan dengan senang hati. Kemungkinan dampak, kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan merupakan kegiatan melaporkan setiap pasien baru yang datang berdasarkan dari data objektif dan subjektif pasien beserta hasil dari laboratorium pasien. Jika tidak dilaksanakan, maka prosedur dalam penanganan pasien tidak sesuai dengan SOP. Adapun bukti
telah dilaksanakan pada kegiatan ketiga ini, yaitu surat keterangan telah melaksanakan kegiatan ketiga. Kegiatan keempat, yaitu mengobservasi keadaan pasien. Tahapan pelaksanaannya, pertama memantau denyut jantung janin atau DJJ setiap 30 menit, dan hasil pemeriksaan tersebut saya tulis di buku lembar pengamatan persalinan. Kemudian memantau kemajuan persalinan dengan melakukan pemeriksaan dalam setiap 4 jam dan memantau rasa nyeri atau kontraksi pada pasien. Output hasil dari kegiatan keempat ini ialah hasil pencatatan atau pemantauan observasi DJJ, pemeriksaan dalam, dan kontraksi pasien. Kegiatan keempat ini saya sudah melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, transparansi, etika publik perhatian, komitmen mutu efektif. Kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi ialah mengobservasi keadaan pasien merupakan visi dari misi Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah, yaitu sebagai pelayan publik unggulan, memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, merata, dan mempersiapkan sarana prasarana, serta meningkatkan pengawasan disiplin kerja sehingga memberikan pelayanan yang terbaik. Kemungkinan dampak dari kegiatan keempat ini ialah kegiatan mengobservasi pasien persalinan merupakan pemantauan keadaan janin dan kemajuan proses persalinan. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan meningkatkan resiko atau komplikasi pada ibu dan janin. Kegiatan keempat ini ialah didapatkannya surat keterangan bahwa saya telah melaksanakan kegiatan keempat. Kegiatan kelima, menyiapkan alat dan bahan untuk membantu proses persalinan. Tahapan pelaksanaan kegiatan, pertama menyiapkan alat, kedua menyiapkan obat, dan yang ketiga menyiapkan pakaian ibu dan pakaian bayi. Adapun output hasil dari kegiatan ini ialah berupa alat, obat, pakaian ibu dan pakaian bayi. Pada kegiatan kelima ini saya sudah mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai aneka, yaitu anti korupsi mandiri, komitmen mutu, efisiensi, etika publik sopan. Kemungkinan dampak. Pada dampak kegiatan kelima ini ialah kegiatan menyiapkan alat dan bahan untuk membantu proses bersalin ini merupakan mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan saat proses persalinan. Jika tidak dilaksanakan, maka proses persalinan tidak akan berjalan dengan baik, efektif, efisien, serta meningkatkan resiko terhadap keselamatan ibu dan janin. Pada kegiatan kelima ini, saya sudah mendapatkan surat keterangan telah melaksanakan kegiatan. Komitmen saya mengenai nilai-nilai aneka ialah akan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam lingkungan kerja dan dalam kehidupan sehari-hari saya, serta menjalankan tupoksi saya sebagai bidan terampil agar terwujudnya ASN yang profesional, inovatif, dan berkualitas. Kesimpulan dari laporan aktualisasi saya ialah kegiatan aktualisasi ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan kegiatan. Yang kedua, kegiatan aktualisasi ini memberikan dampak positif terkhusus di ruangan Sakura dan umumnya di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Yang ketiga, gagasan inovatif yang dilakukan untuk menyelesaikan isu dilaksanakan dengan pelaksanaan 5 kegiatan utama dengan menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Adapun saran ialah penerapan nilai-nilai aneka tidak hanya dilakukan dalam pelaksanaan latsar CPNS saja, akan tetapi terus dilaksanakan bagi setiap ASN dalam melaksanakan tugasnya di instansi masing-masing. Terima kasih.